بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. Bab orang yang menghazalah atau istahza', orang yang bermain-main, bergurau dengan sesuatu yang di dalamnya terdapat zikrullah, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah Al-Quran atau Rasul. Bermain-main dengan memperolok-olokkan, istihza, menganggap rendah, menganggap remeh, menghinakan Allah atau Rasulnya, ataukah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan ini di dalam kitab Tauhid. Hal ini disebabkan karena termasuk di antara penyempurna tauhid apabila seorang mukmin mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah wa asma'ihi wa sifatih, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ini termasuk dari ketakwaan hati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayatnya. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Sebagian dari mufassirin seperti Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, ma lakum la tu'azzibuna Allah haqqa 'azamatih. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan dan kemuliaan? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hak untuk diagungkan oleh para hambanya. Alhamdulillah, segala puji itu adalah seluruhnya adalah milik Allah, khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merupakan lawan dari penyempurna tauhid dan yang menafikan keimanan seseorang. Tatkala seseorang tidak mengagungkan Allah ataukah Rasulnya
atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, merendahkannya, menghinakannya, memperolok-olokkannya. Karena dari sifat kaum mukminin adalah ta'zim terhadap perkara-perkara ini. Sifatnya kaum mukminin adalah mengagungkan Allah, mengagungkan Rasul, dan mengagungkan ayat-ayatnya. Dan merupakan sifat dari kaum musyrikin wal kuffar. Mereka meremehkan, merendahkan, dan menghinakannya, memperolok-olokkannya. Maka tidak akan bersatu dalam diri seorang mukmin antara kedua hal ini. Ya, antara sifat pengagungan dengan mengolok-olokkan. Maka dari itu, para ulama telah menjelaskan berdasarkan ayat yang akan kita sebutkan nanti, bahwa tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama barang siapa yang memperolok-olokkan Allah ataukah Rasulnya ataukah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan satu bentuk olokan, ejekan, penghinaan. Tidak terjadi khilaf di kalangan para ulama bahwa dia kafir dan keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan antara apa yang dia ucapkan itu dengan bermain-main ataukah bersungguh-sungguh. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya tersebut berkenaan tentang orang yang menyatakan dirinya bahwa dia memperolok-olokkan tersebut hanyalah bermain-main saja. Memperolok-olokkan orang-orang yang membawa Al-Quran dan membawa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan para ulama, para sahabat, ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa qaulullahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Jika kalian bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan, penghinaan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun mengucapkan kami hanya bermain-main, kami hanya bersenda gurau. Maka katakan kepada mereka, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian berolok-olok, kalian menghina, kalian mempermainkan? Jangan kalian mencari-cari alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini Allah turunkan berkenaan tentang orang yang beristihza, yang mengejek, memperolok-olokkan orang-orang yang membawa kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memperolok-olokkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab al-istihza termasuk di dalam bab as-sabb wa syatm, celaan, ya, menghina. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina." Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan mengganggu Rasulnya, Allah telah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah telah persiapkan bagi mereka azab yang menghinakan mereka. Maka dari sini menunjukkan haramnya seseorang beristihza secara mutlak dalam keadaan bermain-main atau dalam keadaan bersungguh-sungguh. Al-istihza berasal dari kata al-haz'u, yang artinya al-qatlus syari', membunuh dengan cepat. Ya. Maka al-istihza maknanya adalah
as-sukhriyah wal istighfaf. Memperolok-olokkan dan menghinakan, merendahkan, menganggap remeh. Ini yang dimaksud dengan al-istihza. Maka apa saja bentuk merendahkan, bentuk meremehkan, bentuk memperolok-olok Allah atau Rasulnya atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan kekufuran yang mengeluarkan seorang itu dari Islam. Nah, karena kekufuran itu bermacam-macam. Ada kufur istihlal, menganggap halal sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kufur istikbar, inad. Ya, menentang, sombong dan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekufuran tersebut yang menafikan tauhid adalah al-istihza. Ya, dalam bentuk istihza bagaimanapun, memperolok-olokkan Allah atau Rasulnya atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada dhabit tertentu dalam hal memperolok-olokkan. Ya, namun dijelaskan oleh para ulama bahwa dikembalikan kepada urf dan kebiasaan yang ada di daerah setempat. Apabila suatu ucapan atau suatu lafaz yang itu dianggap oleh mereka suatu bentuk ejekan, ya, dan suatu bentuk olok-olokan, maka ini sudah termasuk dalam al-istihza. Masing-masing daerah memiliki bahasa tersendiri di dalam menghinakan sesuatu, iya kan? Maka dikembalikan pada urfun nas. Wa ma ta'arafa alaihi an-nas annahu istihza, fa huwa al-istihza. Apa-apa yang telah menjadi uruf, kebiasaan yang ada di daerah tempat, bahwa ketika seorang mengucapkan sesuatu itu istihza, maka telah termasuk dalam hukum ini. Nah, bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Rawdatul Talibin bahwa apabila seseorang mencuri, ya, ataukah dia berzina, ketika dia hendak melakukan perbuatan kemaksiatan tersebut, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dalam bentuk meremehkan, merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia kafir, keluar dari Islam. Maka kita mengkhawatirkan, ya, tindakan sekian banyak dari kalangan kaum muslimin, terkadang mereka tidak menyadari, ya, bahwa lafaz-lafaz tersebut, perkataan-perkataan itu merupakan perkataan yang dikhawatirkan mereka berada dalam jurang kebinasaan. Ya, seperti bermain-main tentang firman-firman Allah, tentang makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara mereka ada yang mempermainkan firman Allah, la taqrabu zina. Iya kan? Jangan kalian mendekati perzinahan. Namun apa kata mereka? Mereka, ya, dalam bentuk olokan, ejekan. Jangan kamu berzina pada hari Rabu. Subhanallah. Ya, dan mereka bermain-main dengan itu. Apabila telah dinasihati bahwa ini adalah bentuk ejekan, ini adalah bentuk istihza, dan ternyata dia masih mengulang-ulanginya, dia mengucapkan itu dalam keadaan bersungguh-sungguh atau dalam keadaan bermain-main, maka sungguh dia telah kafir dan keluar dari Islam, waliyadzubillah. Lalu beliau menyebutkan sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini. An Ibnu Umar wa Muhammad ibn Ka'b wa Zaid ibn Aslam wa Qatadah. Ya, riwayat ini dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Yang telah bercampur hadis sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwa telah berkata seseorang
Sebagian mereka dari kalangan ahlus sirah seperti Muhammad ibn Ishaq menyebutkan bahwa namanya adalah Mukhshi bin Himyar. Seorang ini berkata pada perang Tabuk, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghabu butuna wala akdhabu alsuna wala ajmanu 'inda al-liqa." Kata orang ini, kami tidak melihat seperti qurra'nya kita ini, orang-orang alimnya kita ini, orang-orang berilmu. Dahulu para ulama pun disebut sebagai qurra. Ya, qurra biasanya mereka itlaqkan dimaksud adalah ulama. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kami tidak melihat seperti mereka ini. Orang-orang alimnya kita yang mengerti tentang dalil kitabullah dan sunnah. Ya, arghabu butunan. Yang paling besar perutnya. Yang paling luas perutnya. Yang dia maksudkan bahwa mereka ini terlalu banyak makan. Suka makan sehingga menjadikan perutnya besar. Wala akzabu al-sunan, dan tidak ada yang paling dusta lisannya. Dan tidak ada yang paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Sambil bergurau orang ini. Berbincang-bincang. Ya, dengan yang lainnya. Dalam keadaan para sahabat hadir, ya. Namun dia menyangka bahwa ini adalah sekedar gurauan saja, penghibur ketika safar. Ya. Pelepas waktu di saat perjalanan. Nah, biasanya orang kalau melakukan safar untuk menghilangkan rasa capek yang ada di saat mereka melakukan perjalanan, ya terkadang mereka menghibur diri mereka dalam perjalanan. Anggapannya orang ini adalah hiburan, ya, untuk menjadikan mereka tertawa. Nah, agar kemudian mereka tidak merasakan perjalanan yang demikian jauh. Siapa yang dimaksudkan? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahul qurra. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Al-qurra, para ulama yang mengerti tentang dalil. Faqala lahu Auf bin Malik. Maka didengarkan oleh salah seorang sahabi. Auf bin Malik pun mengatakan kepadanya, "Kadzabta, kamu telah berdusta. Walakinnaka munafiq, akan tetapi engkau ini adalah seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Aku pasti akan mengabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirah. Maka Auf bin Malik pun berangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaporkannya, mengabarkannya. Fawajadal Qur'ana qad sabaqa. Ternyata Al-Qur'anul Karim telah mendahulunya. Wahyu telah mendahului apa yang dikabarkan oleh Auf bin Malik. Allah telah menurunkan firman-Nya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Allah telah menurunkan berkenaan tentang ucapan orang ini yang istihza, memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di sini menunjukkan bahwa pada zaman wahyu, apabila di sana terdapat perbuatan kemungkaran, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mencegahnya dan melarangnya. Jika tidak ada cegahan dan tidak ada ayat turun yang menunjukkan pelarangan, maka di sini menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada cegahan dan tanpa ada larangan dari syariat menunjukkan takrir. Ya, menunjukkan diperbolehkannya suatu amalan.
Dan inilah yang difahami oleh para ulama tentang azalnya para sahabat. Dan sebagian apa yang mereka kerjakan tanpa ada pengingkaran. Namun ketika ada pengingkaran, berarti itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membenci amalan itu dan mengharamkannya. Lalu kemudian wahyu itu datang dan mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah laki-laki itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa raqiba naqatah, dan dia telah melakukan rihlah perjalanannya, melanjutkan perjalanannya dan mengendarai ontanya. Faqal, lalu kemudian dia mendatangi Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditsar rikbi naqta'u bihi 'anna at-tariqah. Wahai Rasulullah, kami hanya bergurau saja. Ya. Kami sedang membicarakan pembicaraan dalam perjalanan. Orang-orang yang melakukan perjalanan. Ya. Untuk melepas ya, perasaan capek ketika melakukan safar. Ya. Nah, dalam menempuh perjalanan ini butuh hiburan. Maka untuk menjadikan mereka tertawa dan tidak merasa capek dengan jauhnya perjalanan ini, maka kami pun bergurau. Ini keinginan orang tersebut. Nah, qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nas'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku melihat orang itu sambil berpegang dengan tali ikatannya unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil dia berpegang, ya. Nah, wa innal hijarata tankibu rijlai. Lalu kemudian bebatuan itu, jadi rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengendarai unta, dia sambil memegang untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talinya, lalu kemudian dia sambil berjalan dengan cepat, ya, yang menyebabkan batu itu memukul, ya, kedua kakinya. Disebabkan karena cepatnya dia berjalan. Nah, ya, maka batu tersebut ada yang menghantam kedua kakinya. Ya, sambil minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, dan dia terus mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya bergurau, kami hanya bermain-main ya Rasulullah. Tidak sungguhan ketika mengucapkan itu. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepadanya, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok, kalian mencela? Jangan kalian mencari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh kepadanya dan Rasulullah tidak menambah dari perkataan beliau kecuali beliau mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita hukum al-istihza, bahwa istihza menafikan tauhid, menafikan iman secara mutlak. Ya. Tidak ada perbedaan seseorang yang bergurau hanya bermain-main saja, ya. Sebab seseorang yang menampakkan dengan lisannya yang kotor terhadap Allah, Rasulnya, dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kotornya hatinya. Al-zahir yadullu ala ma fi batinihi. Yang zahir menunjukkan apa yang terdapat di dalam batinnya yang kotor. Ya. Makanya sahabat ini mengatakan pada dia, walakinnaka munafiq. Akan tetapi engkau adalah seorang yang munafik. Dan ayat ini menunjukkan bahwa orang ini kana indahu minal iman. Dia dahulu memiliki keimanan, akan tetapi iman yang lemah. Keimanannya lemah. Tapi dia seorang muslim pada asalnya. Dengan perbuatan ini menyebabkan dia keluar dari Islam. Ada sebagian dari kalangan para ulama yang memahami bahwa yang mengucapkan itu memang dasarnya dia adalah seorang yang munafik. Dan itu
ucapkan dan dinukilkan oleh sebagian ahli tarikh, jama'ah minal munafiqin, segolongan dari kalangan orang-orang munafik. Ya, sehingga mereka mengatakan bahwa orang ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian mencari alasan, kalian telah kafir setelah imannya kalian. Sebagian mufassirin memahami yang dimaksud kalian telah kafir setelah kalian beriman, yaitu kalian kafir dalam hati kalian. Setelah kalian kafir, pada asalnya dia kafir, ya. Namun lisannya masih menampakkan Islam. Nah, namun setelah ucapan ini maka menjadikan dia kafir secara zahir, ya. Setelah dahulu dia beriman secara zahir. Setelah dahulu dia beriman secara zahir. Pada asalnya dia telah kafir. Nah, namun tidak nampak pada zahirnya. Kapan nampak? Ketika dia beristihza. Dia memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah kafir zahiran wa batinan. Nah, sebelumnya dia kafir batinan la zahiran. Namun pendapat ini dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa tidak benar. Dan zahir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa orang ini dahulu memiliki keimanan, hanya imannya lemah. Nah, sehingga menyebabkan dia mengucapkan hal-hal yang seperti ini, ya, merendahkan dan meremehkan, mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ucapan ini menyebabkan dia keluar dari Islam. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, kalau ada orang mengatakan, berarti kalau begitu di antara para sahabat ada yang kafir. La. Kita tidak mengatakan mereka dan sahabat. Sebab yang dimaksud dengan sahabat adalah siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepadanya. Dan dia mati di atas imannya. Dia mati di atas imannya. Sedangkan orang ini tidak beriman. Ya, menunjukkan kafirnya. Nah, dan keluar dari Islam. Maka ikhwan fillah azakumullah, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah merupakan perkataan yang sesuai dengan zahir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dari sini juga menunjukkan, ya, bantahan terhadap orang-orang yang hanya mengkhususkan kekafiran itu dengan kufur istihlal. Bahwa kafir itu hanya satu macam. Yaitu apabila dia menganggap halal perbuatannya. Dan ini telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala dalam ta'liqnya terhadap Al-Aqidah Tahawiyah. Bahwa membatasi kekafiran itu hanya pada kafiran istihlal, ya, menganggap halal apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak benar. Kafir itu bermacam-macam. Ya, di antaranya istihza, sekedar mengolok-olok Allah atau Rasulnya atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perbuatan kufur, mengeluarkan dari Islam. Ya. Tanpa kita mengetahui keadaan yang ada dalam hatinya, apakah dia maksudkan itu, ya, bermain-main atau tidak, secara mutlak, ya, olok-olokan secara zahir membatalkan keislaman. Nah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, faqad akhbara annahum kafaru ba'da imanihim ma'a qawlihim innama takallamna bil kufri min ghairi i'tiqadin lah bal innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan Allah telah mengabarkan bahwa mereka telah kafir setelah keimanan mereka. Padahal mereka mengatakan kami mengucapkan sesuatu dari kekafiran ini tanpa kami yakini. Bukan keyakinan kami ini, tapi kami hanya bermain-main saja. Wa bayyana anna al-istihza' bi ayatillahi kufrun. Dan beliau menjelaskan bahwa mengolok-olok ayat-ayat Allah itu adalah kekafiran. Wa la yakunu hadza illa mimman syaraha sadran bihadzal kalam.
Dan tidaklah yang demikian ini muncul pernyataan olok-olokan ini, melainkan dari orang yang senang dengan perkataan ini, lapang dadanya dengan perkataan ini. Walau kana al-iman fi qalbihi lamana'ahu ay yatakallama bihadzal kalam. Dan kalaulah sekiranya iman itu ada dalam hatinya, maka tentunya akan mencegah dia untuk berbicara dengan ucapan seperti ini. Wal Qur'an yubayyinu anna imanal qalbi yastalzimul amal adh-dhahir bihasabih. Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwa keimanan hati itu menunjukkan amalan dia yang zahir, tergantung dari kekuatan iman yang dia miliki. Nah, maka di dalam ayat ini pula menjelaskan kepada kita bahwa terkadang seorang itu kafir dengan ucapan saja. Ya. Terkadang seorang itu kafir hanya dengan ucapan. Maka dengan ucapan itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Aliyahzubillah. Nah, kekufuran bisa terjadi dengan ucapan dan bisa pula terjadi dengan al-amal. Amalan. Di antara amalan ada yang menyebabkan seorang itu kafir. Seperti apabila seorang itu meninggalkan sholat. Sebagaimana pendapat yang masyhur dari kalangan jumhur salaf. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azakumullah, hendaklah kita selalu merasa khawatir. Hendaklah kita menjaga lisan-lisan kita. Dan tidak mengucapkan sesuatu kecuali setelah kita fikirkan terlebih dahulu. Apa akibatnya? Terkadang seorang mengucapkan satu kalimat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa ternyata dengan kalimat itu menyebabkan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Jahannam. Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah taala beliau mengatakan, "Adraktu 30 min as-sahabah kulluhum yakhsha ala nafsihi nifaq." Aku telah bertemu dengan 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya khawatir pada diri mereka ditimpa kemunafikan. Perasaan takut, khawatir yang menyebabkan kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Wal'iyadu billah. Nas'alullah as-salamata wal'afiyah. Ila huna ikhwan. Yang kita bacakan dari bab ini insyaAllah ta'ala. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.